Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel saya Service. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan sebuah HP. Di sini ada HP Mi Max 2 ya. Jadi HP Mi Max 2 ini informasi dari usernya kerusakannya itu WiFi-nya lemah. Jadi sebelumnya untuk WiFi-nya normal, namun setelah dilakukan penggantian LCD, kemudian itu sinyalnya lemah. Jadi informasinya seperti itu ya teman-teman sekalian. Jadi langsung kita eksekusi aja. Semoga kita bisa menyelesaikannya ya. Oke, cekidot. Oke, lanjut kita teman-teman sekalian. Kita nyalakan dulu HP-nya. Kita testing dulu ya. Bagaimana kondisi WiFi-nya? Apakah benar seperti yang dikatakan oleh si pemilik HP ini? Nah, ini sudah menyala. Sekarang coba kita tes WiFi-nya ya. Di sini saya menggunakan WiFi dekat rumah saya ya. Di sini ada WiFi. Sebentar, coba saya bandingkan dengan HP yang normal ya. Kita bandingkan dulu. Di sini saya ada HP. Perbandingannya di sini menggunakan HP Samsung J5 Pro ya. Dengan ini untuk WiFi-nya normal aja, tangkap sinyalnya. Nah, ini kita konekkan dulu ya. Di sini ada WiFi. Coba kita konekkan dulu. Nah, di sini ada seperti satu bar gitu ya. Dan itu sangat sulit ya untuk connect teman-teman. Karena sinyalnya sangat-sangat lemah ya di sini. Itu hanya satu bar, bisa dilihat ya. Hanya satu bar sinyalnya. Coba kita bandingkan dengan HP ini. Sebentar. Nah, ini sudah ya. Coba kita tes, kita nyalakan WiFi-nya. Kita bandingkan ya untuk sinyalnya di sini. Bentar, ini saya sambungkan dulu. Sepertinya ada perubahan password, saya ulangi dulu ya teman-teman ya. Sebentar. Mudah-mudahan ini nyambung dulu nih, karena sebagai referensinya ya. Nah, ini hilang lagi nih sinyalnya. Jadi benar-benar begitu lemah ya teman-teman sekalian ya. Coba kita nyalakan lagi. Nah, ini bisa dilihat ya. Untuk sinyal WiFi-nya lumayan full di sini teman-teman, bisa dilihat ya. Itu untuk yang HP ini, HP Samsung ini sinyalnya itu hampir full ya. Kadang 3 bar, kadang dapat 4 bar ya. Ini HP yang normal ini, sebelah ini HP yang normal. Nah, ini nih sama nih WiFi-nya nih yang saya gunakan, namun itu hanya satu bar ya. Sementara ini sama-sama kita dekatin, kita cek ya. Nah, ini belum connect juga WiFi-nya. Sementara di sini sudah connect, itu untuk sinyal cukup banyak ya. Ini lumayan cukup tinggi. Bisa dilihat ya, itu cukup banyak sinyalnya. Dan ini sama sekali tidak ini ya, tidak bisa dilihat itu. Padahal WiFi-nya sudah nyala. Sorry. Nah, ini dia WiFi-nya sudah nyala. Dan ini WiFi-nya sudah kedetek, namun karena sinyal lemah itu nggak bisa terkonek ya. Coba kita refresh lagi. Terus lagi, nah ini dia. Coba ini menghubungkan ya. Segarkan lagi. Agak mau teman-teman. Jadi coba kita buat hotspot ya. Saya gunakan hotspot HP saya, ini yang saya gunakan untuk merekam ya. Nih, saya gunakan hotspot saya yang saya gunakan untuk merekam ini. Coba kita segarkan. Nah, ini ada Vivo. Nah, itu terhubung ya. Sinyalnya full. Nah, sorry. Nah, itu sinyalnya full.
Bisa dilihat itu sinyalnya full. Nah, karena ini begitu dekat ya dengan HP saya merekam ya. Coba saya matikan lagi hotspot HP saya ini. Nah, kita coba dengan WiFi yang tadi ya, yang sama ya. Di sini kan ini sudah connect nih. Di HP saya yang Samsung ini, yang normal sudah connect. Dan sinyal juga sudah hampir bisa dikatakan full lah ya. 3 bar atau 4 bar ya. Nah, ini yang sama WiFi yang kita konekkan dengan HP ini, namun di sini hanya 1 bar. Nah, jadi memang benar-benar teman-teman ternyata tepat seperti yang disampaikan pelanggan kita. Jadi langsung aja kita eksekusi. Kita matikan dulu HP-nya. Kita bongkar dulu ya. Nah, informasi dari user kita bahwa si user ini sempat pergi ke tempat servis yang mengganti LCD-nya dan dilakukan jumper ulang antena katanya di sini. Tapi kalau menurut saya, setahu saya ini kabel antena untuk ini ya, sinyal GSM ya, kalau nggak salah ya ini. Ini kan ke sub bawah ya. Setelah di jumper nggak ada perubahan informasinya karena memang bukan di situ ya untuk antena WiFi-nya. Jadi langkah-langkah yang harus kita lakukan teman-teman sebelum kita mengeksekusinya, kan informasi dari user sudah jelas bahwa awalnya HP ini normal WiFi-nya. WiFi-nya normal, setelah mengganti LCD itu lemah ya. Jadi kita tidak ini ya, jangan terlalu jauh untuk asumsinya. Jadi kita asumsikan saja bahwa mesin sebenarnya normal ya, karena awalnya normal. Dan kita asumsikan saja di bagian penangkap sinyalnya, antenanya ya. Nah, jadi jika teman-teman ragu, bisa saja mungkin di browsing ya, di browsing, di googling, seperti apa sih bentuk antena WiFi HP Mi Max 2 itu ya. Jadi di sini saya ada browsing, saya tampilin fotonya ya. Saya ada browsing, itu ternyata antena WiFi-nya itu berupa ini ya, berupa kabel fleksibel ya, yang menempel di bagian ininya, tulang apa ya, bagian tulang mesinnya ya. Maksudnya kedudukan mesinnya ya. Kita lihat sama-sama ya. Setelah saya bongkar ini, kita bongkar terlebih dahulu semuanya, baut-bautnya ya. Oke, ini sudah kebongkar. Oke. Nah, ini dia yang di jumper dari ini tuser yang memperbaiki atau mengganti LCD-nya ya. Jadi ini kita copot dulu. Di sini ada ini touchscreen ya, kalau nggak salah ya. Kemudian ini untuk PCB subboard bawah, baterai. Copot dulu. Ini ya untuk LCD-nya ya. Nah, ini untuk fleksibel tombol ya. Copot aja. Baru kita angkat ya. Nah, ini dia. Sudah keangkat. Nah, jadi teman-teman, setelah saya browsing itu, jadi posisi antena WiFi ternyata ada di 2 bagian ini ya. Oh, sorry. Nih. Di sini ya, ini ada 1 pin, ini pin, dan ini juga pin ya. Ini sebenarnya berupa fleksibel ya. Nah, seperti contoh saya cantumkan di foto nanti ya. Nah, seperti foto. Ini dia. Ini jalur 1 dan ini jalur 2. Nah, pinnya itu connect ke sini ternyata. Di sini ya. Ini saya balik PCB-nya, tadi modelnya seperti ini. Sekarang begini ya. Nah, ini dia. Ini posisi apa istilahnya ya. Ini untuk mengkonekkan dengan pin yang di sini, dan ini yang di sebelah untuk tengok. Nah, ini pin yang ini connect ke sini ya, ke sini, dan yang satu ini connect ke sini. Nah, ternyata ini adalah bagian dari antena WiFi-nya. Dan apa penyebabnya? Kita tengok sama-sama. Setelah saya selidiki, ternyata di sini ada putus. Nah, ini dia, ini putus ya. Tidak terlihat kalau secara kasat mata agak susah ya. Jadi ini putus teman-teman. Kondisinya ini putus. Harusnya dia nyambung nih ya. Nah, sekarang ini kondisinya putus.
Ini. Jadi koneksi ini ke sini putus. Cuman bentuknya itu tidak seperti yang terlihat seperti ini ya, langsung nyambung ke sini. Jadi dia ada seperti fleksibel yang membentuk spiral-spiral dulu ya untuk penangkap sinyalnya. Jadi itu putus. Nah, caranya itu sebenarnya kita harus menjumper ya dari yang sini, dijumper ke sebaliknya. Dan lebih baiknya kita ganti jika ada fleksibel WiFi-nya ya. Nah, cara satu-satunya dulu sebelum kita, ini kan harus bongkar LCD karena kalau tidak salah ini posisinya pasti di bagian depan ini, di balik LCD-nya ini pasti ini nempel nih. Nah, satu-satunya cara, coba kita jumper dulu ini, titik ini ke sini sebelum kita melakukan pembongkaran LCD. Nanti bisa agak fatal sih ya kalau kita bongkar LCD tidak hati-hati, bisa kena 2 kali kerja ya kalau jika tidak pengalaman. Nah, ini coba kita jumper dulu ya. Cara simpelnya seperti itu dulu, kita jumper dulu. Nah, gini coba kita kasih timah dulu ya. Coba kita jumper. Di sini kita kasih timah sedikit aja, nggak usah banyak-banyak ya. Duh, jangan sampai kebanyakan teman-teman, satu titik aja. Nah, itu udah. Kemudian coba kita kasih kabel jumper. Sebenarnya sih kalau melihat putusnya ini masih ini ya, terlalu jauh untuk jumpernya ya. Tapi nggak masalah sebelum kita bongkar LCD-nya kan nanti lebih parah lagi kerjanya nanti. Mendingan langsung kita coba jumper aja di sini. Mana tahu memang ada perubahan lumayan lah ya. Ini kita jumper dulu. Oke. Coba kita bentuk ya. Di sini kan ada posisi kamera ya. Jadi hati-hati. Coba kita bentuk dulu. Jadi supaya nanti pas pemasangan itu dia aman ya. Nah, ini dia. Jika sudah pas ini posisinya langsung kita potong aja. Oke. Coba ya. Kita putar posisinya biar nyaman kerja. Ininya, cara jumpernya. Ya. Sekarang kita jumper ke yang posisi satu ini. Nah, ini sudah connect. Sekarang ini coba kita tes menggunakan tester. Oh, sorry ya. Coba ini kita copot dulu lah ya. Coba kita ukur dengan tester untuk memastikan apakah benar-benar memang putus ya jalurnya ya. Apakah benar-benar putus di posisi itu ya. Kita gunakan mode buzzer aja dulu. Nah, ini connect apa ya bunyi ya. Kita tes. Nah, sekarang ini nggak bunyi ya. Ini sama sekarang ini tidak bunyi. Coba kita jumper. Jumper dulu. Kita jumper lagi ya. Waduh, pencet saya tadi mana ya? Ini dia. Coba kita jumper ya. Oke. Kita ukur lagi. Nah, itu sudah connect ya. Oke, sudah connect. Sekarang coba kita pasangkan lagi nih. Kita pasangkan. Ini nggak apa-apa, gini aja dulu ya. Oke, coba kita pasangkan mesinnya. Kita testing dulu. Ini kayaknya agak meregang ya. Sebentar.
Ini sepertinya agak kurang menonjol ya, kita tonjolkan dikit. Oke, ini bentar, kelihatan ya. Nah ini dia, kita pasangkan lagi semua untuk kabel-kabel fleksibelnya ya. Loh, ini apa nih yang mengganjal ini? Oke. Kemudian untuk tombol power on off dan volume ya. Nah, sebisa mungkin ini kita kunci dulu ya, supaya dia benar rapat dan menyentuh begitu teman-teman. Ini dia. Kita pasangkan dulu ya. Nah, di bagian ini aja ya, supaya ini benar-benar menyentuh. Ini juga. Nah, sekarang ini coba kita pasangkan dulu ya. Jadi tombol powernya agak ini ya. Nah, coba begini saja, coba kita hidupkan begini saja ya. Ini kita buka dulu kuncinya. Wah, itu udah muncul langsung wifi-nya ya teman-teman. Tadi nggak muncul ya. Ini bisa dilihat nih. Ada muncul sinyal 1 bar ya. Kalau tadi sih nggak muncul ya. Dan di sini pun udah ada 2 bar nih. Bisa dilihat nih. Jadi istilahnya ada perubahan sih ya. Tadi tanpa harus, tadi tidak bisa ya. Kita hidupkan wifi dia tak mau connect ya. Nah ini langsung connect dia. Ada sinyal 1 bar. Bisa dilihat itu. Nah ini naik 2 bar. Kadang turun, kadang naik ya. Jadi ini sebenarnya udah ada efeknya ya teman-teman ya. Jadi cuman kita harus bongkar sih ini LCD-nya lagi ya. Tapi ini kalau kita seandainya kita mulai mendekatkan ke WiFi ya. Nah, itu sudah naik lagi 2 bar. Nah, ini ada perubahan teman-teman dari sebelumnya ya. Jadi memang benar tersangkanya tadi itu ya. Tersangkanya ternyata memang benar itu. Sekarang coba kita tes dulu lah. Kita tes buka YouTube dulu ya, apakah mau ya. Itu sinyal 2 bar sih. Nah, mantap ini teman-teman. Jos ya. Tadi nggak kita tes pula ya tadi ya sebelumnya ya. Tapi oke lah ini teman-teman. Jadi memang ternyata itu kerusakannya di situ ya. Seperti kita lihat tadi gambar ya, gambar yang tadi ya. Jadi ternyata memang benar bahwa itu fleksibelnya mungkin sobek ya, keseset mungkin di bagian sini mungkin nih. Jadi waktu dia menggeser ini ya, pembuka LCD-nya mungkin keseset gitu ya, tergesek ya teman-teman ya. Ya walaupun ini tidak sempurna, tapi ini sudah kita ada perubahan ini. Dan yang benar ternyata itu di bagian fleksibelnya teman-teman. Jadi kesimpulannya begitu teman-teman. Jadi hati-hati dalam proses mengganti LCD. Tidak semua HP itu seperti ini ya. Ternyata di Mi Max 2 ini bagian antena WiFi ada tepat di balik LCD ya. Jadi hati-hati. Jadi semoga bermanfaat teman-teman sekalian ya dalam proses perbaikan ini. Dimanapun teman-teman berada, semoga bisa sama-sama belajar dan memahaminya ya. Jadi kesimpulannya memang itu kerusakannya. Jadi hati-hati, jangan langsung mengambil kesimpulan di bagian ini ya, baik komponen atau mesin dan lain-lain. Oke teman-teman,
Cukup sekian, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam dari saya, Terma Servis. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bye.